Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke channel Bimbel SSC Jember. Kali ini kita akan belajar biologi bab metabolisme. Kalau kita ingat bab-bab yang ada di biologi, mungkin salah satu bab yang menjadi kesulitan bagi siswa, terutama siswa SMA adalah bab metabolisme. Oke, kita coba kali ini untuk membuat metabolisme ini menjadi bab yang lebih mudah untuk dipelajari, lebih mudah untuk diingat. Oke. Ya, sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang metabolisme, ada baiknya adik-adik hentikan dulu videonya sebentar untuk klik like, subscribe, komen, dan juga di-share videonya ke teman-teman yang lain. Ya, kita lanjutkan pembelajarannya tentang metabolisme. Jadi kata metabolisme itu mungkin adik-adik sudah sering dengar, bahkan mulai dari SD mungkin sudah pernah dengar apa itu metabolisme. Tapi pernah nggak adik-adik berpikir bahwa apa sih metabolisme? Kan selama ini yang kita tahu metabolisme itu pasti hampir berdekatan atau selalu beriringan dengan pencernaan, sehingga kadang terjadi bias pengertian antara metabolisme sendiri dengan sistem pencernaan. Lantas apa bedanya? Oke, kalau kita ingin perhatikan lebih lanjut bahwa metabolisme pengertiannya adalah seluruh proses atau reaksi biokimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, maupun makhluk hidup yang lain. Karena metabolisme adalah syarat dari ciri-ciri makhluk hidup, maka otomatis setiap makhluk hidup pasti melakukan metabolisme. Nah, metabolisme sendiri itu dibagi menjadi dua berdasarkan reaksinya, yaitu ada yang disebut sebagai anabolisme dan ada yang disebut sebagai katabolisme. Perbedaannya adalah kalau anabolisme itu adalah reaksi penyusunan, yaitu penyusunan dari senyawa yang sederhana menjadi senyawa atau molekul yang lebih kompleks. Nah, prosesnya pada anabolisme ini biasanya memerlukan energi untuk menyusun senyawa yang lebih kompleks tadi. Nah, oleh karena itu biasanya anabolisme ini disebut sebagai reaksi yang endergonik. Artinya dia memerlukan energi. Sedangkan yang kedua, metabolisme yang jenis yang kedua itu disebut sebagai katabolisme. Katabolisme, kalau saya lebih mudah menghafalnya kat itu kan potong ya. Nah, artinya katabolisme artinya reaksi pemotongan atau pemecahan dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, prosesnya biasanya dalam katabolisme ini akan dilepaskan atau dibebaskan energi. Berarti katabolisme ini termasuk ke dalam reaksi yang bersifat eksergonik karena dia menghasilkan energi. Nah, dari sini adik-adik sudah bisa memahami ya perbedaan antara anabolisme dan katabolisme. Oke, karena bab metabolisme itu cukup luas, maka kita bagi lagi nanti videonya menjadi beberapa bagian. Kita sekarang fokuskan dulu ke katabolisme, terutama katabolisme glukosa. Oke, katabolisme sendiri, reaksi katabolisme itu dibagi menjadi dua kelompok atau dua jenis reaksi berdasarkan kepada kebutuhan oksigen di dalam reaksinya. Ada katabolisme aerob yang artinya reaksi ini memerlukan oksigen untuk keberlangsungannya. Nah, katabolisme aerob ini dibagi lagi nanti yang akan kita pelajari, ada katabolisme glukosa, katabolisme lemak, dan juga katabolisme protein. Sedangkan katabolisme anaerob artinya tidak memerlukan oksigen di dalam reaksinya.
Nah, nanti untuk katabolisme anaerob kita akan belajar ada dua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Respirasi aerob glukosa. Oke. Artinya pemecahan glukosa untuk menghasilkan energi. Tapi kenapa kok dikasih judul respirasi aerob? Respirasi kan pernafasan. Nah, mungkin adik-adik flashback sedikit ke zaman SMP bahwa respirasi di dalam tubuh itu ada dua jenis. Respirasi ekstraseluler dan respirasi intraseluler. Respirasi ekstraseluler itu artinya respirasi atau pernafasan yang terjadi mulai dari rongga hidung atau rongga mulut sampai di alveolus. Nah, sedangkan respirasi intraseluler itu terjadi di dalam sel tubuh kita, di setiap tubuh kita, setiap sel yang ada di tubuh kita. Artinya oksigen yang dihirup sampai di paru-paru nanti akan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Makanya di reaksi ini terdapat O2, oksigen yang didapatkan dari proses respirasi. Dan juga ada C6H12O6 yang merupakan glukosa. Glukosa ini didapatkan dari reaksi pencernaan atau proses pencernaan di dalam tubuh kita. Sehingga sebenarnya proses pembentukan energi itu merupakan gabungan dari beberapa sistem yang ada di tubuh kita. Paling tidak kita bisa melihat di sini ada sistem pencernaan dan pernafasan, di mana reaksinya yang terjadi adalah C6H12O6 ditambah O2 akan menghasilkan CO2, H2O, dan energi. Mungkin adik-adik sempat melihat atau pernah melihat atau paling enggak terbayang, ini kayaknya pernah lihat reaksi ini. Ya, benar. Karena reaksi ini sama dengan reaksi yang terjadi pada fotosintesis. Cuma arah panahnya dibalik. Karena fotosintesis itu termasuk anabolisme. Sedangkan ini adalah reaksi katabolisme. Sehingga di sini yang dicari adalah karena pengertian dari katabolisme itu adalah reaksi pemecahan ya menjadi senyawa yang lebih sederhana. Cirinya atau kuncinya itu bisa dilihat pada atom C-nya. C6H12O6, C-nya ada 6. Nah, ini akan dipecah nanti di dalam sel tubuh kita menjadi senyawa yang lebih sederhana. Artinya jumlah C-nya lebih sedikit dibandingkan C6H12O6, yaitu dalam bentuk CO2, di mana CO2 hanya memiliki satu atom C. Nah, sekarang kita fokuskan pada respirasi aerob glukosa atau tahap metabolisme glukosa. Jadi, glukosa untuk bisa menghasilkan energi itu harus melalui beberapa tahap. Paling tidak, glukosa harus melalui glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan juga transport elektron. Nah, ini keempat reaksi ini, glikolisis, DO, siklus Krebs, dan transport elektron terjadi apabila kondisi di dalam sel kita itu terpenuhi jumlah oksigennya. Artinya ini bisa berlangsung dalam kondisi aerob atau kondisi oksigen yang mencukupi. Tahap pertama dalam pemecahan glukosa adalah glikolisis. Jadi glikolisis ini bukan hanya terjadi pada reaksi aerob, tapi juga terjadi pada reaksi anaerob. Jadi untuk pemecahan glukosa pertama pasti terjadi glikolisis. Baru setelah nanti ada glikolisis, ini dilihat kondisi oksigennya cukup atau enggak. Kalau kondisi oksigennya memenuhi, maka yang terjadi adalah reaksi aerob. Berarti dilanjutkan ke dekarboksilasi oksidatif.
Tapi kalau setelah glikolisis jumlah oksigennya tidak memenuhi, maka yang terjadi adalah dilanjutkan ke reaksi anaerob atau fermentasi. Glikolisis sendiri ini terjadi di sitoplasma. Jadi ini saya buatkan rangkuman buat adik-adik supaya lebih mudah mempelajarinya. Yang pertama, untuk glikolisis, tempat berlangsungnya glikolisis itu adalah di sitoplasma atau di cairan sel. Bahan yang digunakan adalah glukosa C6H12O6. Dan reaksinya, glikolisis memang reaksinya cukup panjang, tapi kita bisa membuat sebuah rangkuman bahwa reaksinya yang terjadi adalah C6H12O6 akan dipecah menjadi, ingat-ingat angka-angkanya yang berwarna kuning, yaitu untuk glikolisis 2, 2, 2. 2 yang pertama biasakan itu diisi dengan NADH. 2 berikutnya hasil glikolisis yaitu asam pirufat. Dan 2 terakhir itu adalah ATP. Nah, kenapa asam pirufat ini diwarna biru? Karena kalau kita lihat hasil pemecahan C6H12O6 di dalam glikolisis itu menghasilkan NADH. NADH itu bentuknya energi. ATP juga bentuknya energi. Sedangkan asam pirufat itu kan masih mengandung C dengan jumlah atom C sebanyak 3. Artinya pemecahan dari C6H12O6 itu belum selesai sampai di asam pirufat. Karena harusnya hasilnya C-nya adalah 1. Kalau C-nya masih 3 seperti asam pirufat ini, maka perlu dilanjutkan ke reaksi berikutnya. Ya, ini adalah reaksi yang sebenarnya dari proses glikolisis. Mulai dari paling atas itu glukosa dengan 6 atom C-nya, sampai di paling bawah itu ada asam pirufat dengan 3 atom C. Oke, beberapa poin yang perlu kita catat di sini, perlu kita pahami bahwa proses glikolisis itu memerlukan ATP, yaitu ketika yang pertama proses perubahan dari glukosa menjadi glukosa 6-fosfat itu memerlukan 1 ATP. Kemudian di proses berikutnya dari fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,3 bifosfat itu juga memerlukan 1 ATP. Artinya dalam proses glikolisis ini total dia memerlukan sebanyak 2 ATP. Oke, titik penting berikutnya yaitu dari fruktosa 1,6 bifosfat dia pecah menjadi 2 molekul, yaitu 2 fosfogliseraldehid. Yang keduanya terus berlangsung atau mengalami reaksi yang bersamaan sampai menjadi 2 asam pirufat, di mana masing-masing itu menghasilkan NADH pada tahap perubahan fosfogliseraldehid menjadi 1,3 bifosfogliserat. Artinya kalau ada 2 reaksi yang bersamaan, maka NADH yang dihasilkan juga sebanyak 2 kali. Artinya 1 kali 2, ada 2 NADH. Kemudian ATP yang dihasilkan itu terjadi ketika 1,3 bifosfogliserat berubah menjadi 3 fosfogliserat. Itu menghasilkan 1 ATP. Kemudian 1 ATP lagi dihasilkan ketika fosfoenol pirufat berubah menjadi asam pirufat. Artinya ada 2 dari satu sisi reaksi. Karena di sini ada 2 reaksi, ada sisi kiri dan sisi kanan, maka jumlah ATP yang dihasilkan juga dikali 2. Total ada 4 ATP. Tapi ingat bahwa tadi di awal glikolisis memerlukan 2 ATP. Sehingga
4 ATP dikurangi ATP untuk keberlangsungan glikolisis sebanyak 2 ATP, sehingga hasil akhirnya sebanyak 2 ATP. Maka kalau kita kembalikan ke reaksi awal tadi, reaksi yang kita rangkum bahwa glikolisis itu pemecahan C6H12O6 menjadi 2, 2, 2. 2 yang pertama itu adalah 2 NADH. Kemudian ada 2 asam pirufat dan berikutnya ada 2 ATP. Ya, reaksi berikutnya setelah tadi ada glikolisis, maka dilanjutkan ke reaksi dekarboksilasi oksidatif. Sekarang berpindah tempatnya. Kalau tadi glikolisis terjadi di sitoplasma, untuk dekarboksilasi oksidatif atau DO ini terjadi pada matriks mitokondria. Jadi sebelah mana matriks? Silakan dilihat gambar di bawah, gambar mitokondria. Jadi matriks itu adalah bagian yang berwarna kuning atau ruangan yang ada di dalam membran dalam mitokondria. Karena mitokondria kan punya 2 membran luar dan membran dalam. Nah, matriks itu merupakan ruangan yang terdapat di dalam membran dalam mitokondria. Bahan yang digunakan dalam DO itu berasal dari glikolisis tadi. Karena glikolisis menghasilkan asam pirufat, jumlah atom C-nya masih 3, maka perlu diproses berikutnya. Dekarboksilasi oksidatif atau DO itu bisa dikatakan atau sering disebut sebagai reaksi antara, karena dia merupakan reaksi pendahuluan sebelum terjadinya siklus Krebs. Kenapa harus ada dekarboksilasi oksidatif? Karena siklus Krebs mensyaratkan bahwa molekul atau senyawa yang bisa masuk ke dalam siklus Krebs itu harus memiliki atom C dengan jumlah 2. Padahal asam pirufat jumlah atom C-nya itu adalah 3. Sehingga perlu diturunkan lagi, dipecah lagi, C3H4O3 ini menjadi senyawa yang memiliki jumlah atom C 2. Prosesnya yaitu tadi ada 2 asam pirufat hasil dari glikolisis ditambah dengan koenzim A atau KOA, itu akan menghasilkan, perhatikan angkanya, yaitu 2, 2, 2. 2 pertama biasakan diisi dengan NADH. Kemudian 2 berikutnya merupakan hasil penggabungan antara asam pirufat dan koenzim A menjadi asetil koenzim A. Kemudian 2 terakhir itu adalah CO2. Sehingga tadi asam pirufat yang atom C-nya 3 lepas 1 berupa CO2, tinggal 2, yaitu asetil koenzim A. Ya, prosesnya atau reaksinya itu bisa dilihat di gambar di bawah. Asam pirufat untuk berubah menjadi asetil koenzim A itu menghasilkan CO2 dan NADH. Karena jumlah asam piruvatnya ada 2 hasil glikolisis, maka hasilnya juga dikalikan 2, yaitu ada 2 NADH, 2 asetil koenzim A, dan 2 CO2. Ya, reaksi berikutnya setelah ada dekarboksilasi oksidatif tadi masuk di tahap siklus Krebs. Siklus Krebs tempatnya masih sama dengan DO tadi, masih di matriks mitokondria. Bahan yang digunakan adalah bahan hasil reaksi dari DO tadi, yaitu asetil koenzim A. Dengan reaksi 2 asetil koenzim A akan diubah menjadi, perhatikan angkanya, 6, 4, 2, 2. 6 itu biasakan di depan selalu diisi dengan NADH. Kemudian 4 diisi dengan CO2. Kemudian
2 FADH, dan 2 ATP. Jadi pada siklus Krebs ini asetil koenzim A yang memiliki jumlah atom C sebanyak 2 dipecah menjadi CO2 yang jumlahnya 4. Ya. Jadi sampai di sini reaksi pemecahan glukosa tadi dari atom C6 berakhir sampai di siklus Krebs, karena di siklus Krebs sudah dihasilkan C dengan jumlah atom hanya 1, yaitu CO2. Sedangkan bentuk energi yang dihasilkan di siklus Krebs itu berupa NADH, FADH, dan ATP. Nah, kira-kira seperti inilah reaksi dari siklus Krebs yang sebenarnya. Ini disebut siklus karena memang berlangsung berputar. Jadi putarannya sebanyak 2 kali. Jadi tadi asetil koenzim A dari DO akan masuk, kemudian berputar sebanyak 2 kali. Di situ tahapnya ada step 1 sampai step 8. Dengan perubahan sitrat, isositrat, kemudian ketoglutarat, kemudian suksinil, suksinat, fumarat, malat, dan oksaloasetat. Kalau kalian kesulitan untuk mengingat nama-nama tadi, maka kalian bisa gunakan ini hafalan yang ada di samping, yaitu si iso kesunat fuma oke. Si sitrat, iso itu artinya isositrat, ke itu ketoglutarat, su itu suksinil, kemudian nat itu suksinat, fu itu fumarat, ma itu malat, kemudian oke itu adalah oksaloasetat. Oke, jadi kalian bisa hafali di situ. Nah, di sini tadi saya sampaikan bahwa pada siklus Krebs itu jumlah NADH-nya yang dihasilkan sebanyak 6. Tapi di sini kan hanya ada 3 NADH. Nah, kembali lagi bahwa ini berupa sebuah siklus yang berputar sebanyak 2 kali. Sehingga jumlah NADH dikalikan 2 menjadi 6. Jumlah dari FADH. FADH sekali putaran itu hanya dihasilkan 1. Sehingga kalau ini terjadi sebanyak 2 kali putaran, maka jumlah FADH yang dihasilkan adalah sebanyak 2. Kemudian ATP yang dihasilkan, ATP atau GTP di sini tulisannya, itu dalam sekali siklus atau sekali putaran itu hanya dihasilkan 1 ATP. Sehingga karena siklus Krebs berlangsung sebanyak 2 kali putaran, maka jumlah ATP juga dikalikan 2, sehingga dihasilkan 2 ATP. CO2 dalam 1 kali putaran dihasilkan sebanyak 2 CO2. Maka untuk 2 kali putaran dikalikan 2, sehingga hasilnya ada 4 CO2. Oke, tahap terakhir dari proses katabolisme glukosa adalah transport elektron. Kalau tadi proses pemecahan senyawa atau molekul dengan 6 atom C, yaitu C6H12O6 atau glukosa, menjadi hanya 1 atom C berupa CO2, itu selesai sampai di siklus Krebs. Tapi dari glikolisis, kemudian DO, dan siklus Krebs, itu juga dihasilkan bentuk-bentuk energi, yaitu berupa NADH, FADH, dan ATP. Nah, transport elektron tugasnya adalah mengubah NADH dan FADH menjadi ATP. Karena sel yang ada di dalam tubuh makhluk hidup hanya bisa menggunakan ATP untuk kebutuhan energinya. Di transport elektron ini berlangsung pada membran mitokondria.
bukan lagi di matriks, tapi di membran mitokondria. Dengan ketentuan konversi, yaitu 1 NADH setara dengan 3 ATP. 1 FADH2 itu setara dengan 2 ATP. Sehingga kalau kita lihat pada tabel, NADH yang dihasilkan di glikolisis sebanyak 2, dari DO2, kemudian dari siklus Krebs 6, maka totalnya ada 10 NADH. Kalau dikonversikan menjadi ATP menjadi 30 ATP karena dikalikan 3. Sedangkan FADH dari glikolisis dan DO tidak dihasilkan FADH. FADH hanya dihasilkan pada siklus Krebs sebanyak 2 FADH. Sehingga kalau dikonversi dengan pengali 2 ATP dihasilkan 4 ATP. Kemudian ATP yang dihasilkan dari glikolisis sebanyak 2, kemudian DO tidak menghasilkan ATP, dan siklus Krebs menghasilkan 2 ATP, sehingga totalnya ada 4 ATP. Kalau kita jumlah keseluruhan ATP yang dihasilkan dari proses pemecahan C6H12O6 atau glukosa, itu didapatkan energi sebanyak 38 ATP. Oke, itu adalah konversi yang terjadi pada transport elektron. Ya, kalau kita tadi menyampaikan bahwa transport elektron itu adalah sebuah konversi, bagaimana sih cara konversinya? Ya, paling tidak ini adalah simulasi bagaimana NADH dan FADH itu berubah menjadi ATP. Oke, pertama kita lihat NADH dari sisi sebelah kiri. Untuk bisa berubah menjadi ATP, NADH itu harus melewati beberapa kompleks protein pembawa elektron, yaitu ada kompleks 1, 3, dan juga 4. Artinya NADH itu melewati kompleks kedua. Ya. Di mana setiap memasuki kompleks protein tadi, NADH selalu melepaskan 1 ion H+. Jadi total ada 3 ion H+ yang dilepaskan oleh 1 NADH. Kemudian nanti ion H+ itu akan dipompa lagi masuk ke dalam mitokondria melalui mekanisme yang ada pada ATP sintase pada gambar sebelah kanan. 1 ion H+ itu akan digunakan untuk menggabungkan 1 ADP dengan 1 fosfat sehingga dihasilkan 1 ATP. Karena NADH tadi menghasilkan 3 ion H+, maka otomatis dari NADH juga dihasilkan 3 ATP. Oke. Sekarang untuk FADH2. FADH2 itu masuknya bukan di kompleks protein 1, tapi langsung ke kompleks protein 2, lanjut ke kompleks ketiga dan kompleks keempat. Oke, pada kompleks kedua, FADH itu tidak melepaskan H+. Baru melepaskan H+ itu di kompleks ketiga dan keempat. Sehingga FADH hanya menghasilkan 2 ion H+. Otomatis nanti pada mekanisme ATP sintase yang di sebelah kanan, ATP yang dihasilkan dari FADH juga sama dengan jumlah H+ yang dihasilkan, yaitu sebanyak 2. Maka disimpulkan bahwa FADH bisa menghasilkan 2 ATP. Oke, jadi inilah gambaran dari konversi tadi bahwa 1 NADH itu menghasilkan 3 ATP, kemudian FADH menghasilkan 2 ATP. Oke, adik-adik, dari sini mungkin masih banyak pertanyaan dari adik-adik, nanti akan kita bahas di video-video berikutnya, di video pembelajaran tentang lanjutan dari bab metabolisme, dan juga ada akan kita lanjutkan dengan
bab pembahasan soal. Oke, terima kasih adik-adik. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.